Baik, Bapak Ibu, para jemaah yang saya muliakan, sampailah kita pada tahap kedua, yaitu uraian atau penjelasan, pencerahan dari Pak Ustadz Hasan Al-Sani, bagaimana makna daripada surat ayat yang telah kita baca ini. Pak Ustadz. Syukron, Pak Joni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, segala karunia, segala apa yang telah diberikan Allah kepada kita, dan semuanya dipandang kita adalah baik. Tidak ada pemberian Allah kepada kita yang tidak baik, apapun yang kita alami saat ini. Kita wajib bersyukur atas segala nikmat ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat badan, nikmat harta benda, dan semuanya kita bersyukur pada sang pemberi nikmat tersebut. Karena kita tidak ada kekuatan apapun kecuali dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke muka bumi ini dengan kosong ya. Kita dengan seorang bayi lahir tanpa apa-apa, sekarang kita banyak punya. Dan kembali lagi nanti kepada Allah tidak punya apa-apa lagi. Kita bersyukur dan kita berharap dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakura, hamba yang pandai bersyukur. Apapun nikmat Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Apapun yang kita jumpai, sakit kita alhamdulillah. Kenapa kita sakit mengucapkan puji dan syukur? Pertama, sakit adalah penghapus dosa. Kalau kita punya dosa, dengan sakit itu hapus dosa kita. Kalau kita tidak punya dosa, sakit itu pengangkat derajat. Allah tahu, nih hambaku ini aku ingin tinggikan derajatnya. Cuman amalnya nggak cukup, maka ditambah dengan sakit. Maka apapun yang terjadi sakit kita, alhamdulillah. Syukur kita, apapun yang terjadi. Maka kata ulama, berbahagialah orang-orang yang sakit. Nanti ada tempat di surga itu bagi orang sakit yang tinggi derajatnya. Orang yang sehat cemburu. Ya Allah, kenapa dia derajat apa yang surganya tinggi? Oh, dia sakit. Saya kan juga sakit. Kamu sakit sedikit aja. Dia sakit banyak. Dia sabar dia. Jadi Bapak Ibu yang sakit, jangan sampai putus asa. Rahmat Allah sedang menghampiri kita. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh teladan kita, suri teladan kita, beliau punya akhlak yang agung, akhlak yang mulia untuk kita contoh. Apapun profesi kita, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami, beliau mengatakan apa? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga begitu. Beliau memandang istrinya sebagai melihat bidadari, seperti surga beliau. Nah, jadi rumah tangga beliau, bagaimana beliau dengan masyarakat, bagaimana beliau sebagai seorang guru, bagaimana seorang pemimpin, beliau adalah contoh teladan kita. Dan kita berharap juga kelak nanti di yaumul hisab beliau akui sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama dengan beliau nanti masuk ke surganya Allah. Dan kita sangat berharap, ya Allah, jadikan kami tetangganya Rasulullah. Kenapa? Alasan kita satu, kami mencintai Quran, ya Allah. Nabi mengatakan orang itu nanti di surga bersama orang-orang yang dicintainya. Kita cinta ke Quran sebagai bukti kita cinta kepada Rasul. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita bicara tematik ya. Setiap Sabtu kita bicara tematik. Jadi hari Jumat kita bicara surat Al-Kahfi. Nah, hari Sabtu kita tematik tentang sholat. Kemarin sudah kita buka inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menolkan, bukan mencegah ya. Tanha itu nihil, menolkan keji dan mungkar. Perbuatan kita ingin berbuat maksiat, ingkar kepada Allah, nah, dinolkan itu. Nah, sekarang kita kembali ke sholat ya. Bagaimana cara mendapatkan sholat khusyuk? Nah, menurut kami ada dua kriteria yang bisa dicapai. Pertama, benahi fikihnya.
bagaimana tentang uduknya, bagaimana tentang bersucinya, apa rukun dan syarat sholat. Nah, itu area fikih, biarlah ulama fikih yang menerangkan. Nah, saya nggak mau membahas itu. Kenapa? Itu kan jadi ikhtilaf. Yang ulama-ulama itu paham semuanya. Nanti kita karena belum paham, takut nanti berselisih kita. Nah, kita bicara di segi makna artinya. Jadi sholat yang khusyuk itu satu, pahami fikihnya sehingga pada saat kita sholat kita nggak ragu. Ini uduk saya batal apa bukan ini? Sholat saya sah apa enggak? Nah, itu nggak tahu lagi, nggak bicara lagi kita itu. Kita sudah oke itu. Nah, sekarang kita bicara apa makna yang kita baca. Baik, Bapak sekalian, kita bicara pagi ini doa iftitah. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagai pembuka saya, sholat itu bagi kita adalah alat meminta kepada Allah. Pertama, penyembahan. Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tempatnya? Di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Jadi penyembahan dan pertolongan. Ayat Al-Baqarah 153 ada wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah dengan salat. Itu dasar kita. Kemudian hadis Nabi, setiap orang mukmin salat itu miratnya dia. Nabi melakukan isyak mirat ya, langsung dengan fisik. Orang mukmin enggak, mukmin itu pada saat dia salat dia mirat kepada Allah atau dia berkata-kata dengan Allah. Jadi ada dua, bagaimana kita berbicara dengan Allah, satu dengan salat, kedua melalui bacaan Quran kita. Nah, kita sekarang masuk ke doa iftitah. Agar kita bisa khusyuk dalam salat, maka kita memahami apa yang kita baca. Nah, sekarang kita baca doa iftitah. Nah, doa iftitah ada dua macam ya. Saya bahas pagi ini yang satu macam. Nah, doa iftitah yang biasa dibaca orang, Bismillahirrahmanirrahim ya. Allahu Akbar kabirau, walhamdulillahi katsirau, wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu bacaan yang pertama. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Rasa kita salat, nggak ada lagi yang besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Menjelang waktu sholat masuk kita tahu nih Allahu Akbar kan. Maka pada saat itu Allah yang besar, nggak ada lagi yang besar. Tidak ada lagi bos yang besar, tidak lagi teman yang besar, tidak lagi harta yang besar. Yang besar saat itu adalah Allah. Allahu Akbar. Apapun yang terjadi kita tinggalkan. Sedang berdagang Bapak Ibu yang pergi haji, begitu azan Allahu Akbar, semua mereka tutup dagangannya. Walaupun sedang banyak transaksi, tutup. Pergi dia ke masjid. Nah, kita juga gitu, mau di kantor kah, di rumah kah kita, begitu Allahu Akbar, stop semua pekerjaan. Itu perintah Allah. Nah, kita menghadap kepada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kabiro, yang sempurna kebesarannya. Walhamdulillah katsira, dan walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah katsira, sebanyak-banyaknya. Banyak dia. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Subhanallahi, Maha Suci Allah. Ya. Bukrata wa asila, pagi dan petang. Ya. Kita mensucikan Allah, kita memuji Allah pagi dan petang. Pagi dan petang itu perwakilan, Pak ya. Sebenarnya kita memuji Allah selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat kita lihat rumah kita, alhamdulillah punya rumah saya. Kita lihat anak kita, alhamdulillah punya anak. Ada orang lain nggak punya anak. Kita lihat mobil kita, alhamdulillah orang jalan kaki. Kita lihat mengaca kita, alhamdulillah ya Allah sempurnanya tubuh kita. Ada orang banyak cacatnya. Apapun yang kita lihat, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita memuji Allah sebanyak-banyaknya. Kita aplikasikan di luar sholat nanti. Ini kan kita sudah ngomong kepada Allah. Allahu Akbar kabirau, walhamdulillahi katsirau, wa subhanallahi bukrata wa asila. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kabirau, sempurna kebesarannya. Betul-betul besar Allah itu. Besarnya Allah, Bapak, Ibu bisa bayangkan. Ciptaan Allah saja, bumi ini, alam ini, nggak ada batas. Ada teori nggak yang mengatakan ada batas bumi? Ada batas alam? Nggak ada batas alam. Andaikan kita ini, andai ya, Bapak Ibu, lepas dari bumi, nggak berpengaruh gravitasi bumi, kira-kira nyangkutnya di mana? Saya mau tanya nih Pak Joni. Pak Joni, kalau kita lepas dari gravitasi bumi, kira-kira kita nyangkut di mana, Pak? Lepas. Ada nggak tempat nyangkut, Pak? Enggak.
terputar-putar lah kita itu terlempar. Terlempar dari bumi, kita nyangkut di mana? Di bulan kan nyangkut kita, atau di Mars, atau di mana kita nyangkut? Ya. Atau nggak jelas tempatnya? Nggak jelas, nggak jelas. Nggak ada batasannya. Iya. Ciptaan Allah nggak ada batas, Pak. Nggak ada batasnya, bumi. Alam ini nggak ada batas. Jadi kalau kita kelempar, selama-lamanya kita nggak akan di tempat. Andaikan Allah izinkan kita hidup terus, selama-lamanya kita nggak akan tahu tempat kita mendarat. Nggak akan tahu. Allah, apalagi Sang Pencipta, Pak. Apalagi Sang Pencipta. Maha besarnya melebihi dari ciptaannya. Ciptaannya saja nggak ada batas, apalagi Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, kabiran, sempurna kebesarannya, sempurna sekali. Jadi situ kita lihat ya, bahwa alam saja ciptaan Allah nggak ada batas. Apalagi Sang Penciptanya. Dia mengetahui, dia mengontrol semua ciptaannya. Tentunya lebih dari itu. Makanya kalau bahasa saya, karena saya matematik, unlimited. Nggak ada batas. Unlimited value. Unlimited besarnya apa itu? Nggak ada batasnya. Kemudian alhamdulillah dan segala puji bagi Allah. Wajar sekali, Pak. Wajar. Sangat wajar kita bersyukur pada Allah. Atas segala nikmat. Wa subhanallah, maha suci Allah. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang cacat. Tidak ada satupun perbuatan Allah yang meragukan kita. Tidak ada satu yang cacat. Cacat di mata kita, tapi di mata Allah sempurna semuanya. Bukrata wasilah, pagi dan petang kita bersyukur pada Allah. Nah, setelah kita membuat statement seperti ini, lalu kita katakan, serahkan diri kita kepada Allah. Ini wajahtu, ini sesungguhnya aku. Betul-betul kita sadar kita, ya Allah, ini aku. Aku datang padamu, ya Allah. Ini wajahtu, ini ya Allah, aku hadapkan wajahku, kalbuku. Kita betul-betul fokus kepada Allah saat itu. Seperti kita menghadap seorang atasan, kita kalau menghadap atasan, coba siapa yang masih kerja di kantor, coba masih celengak-celengok kiri kanan, atasan marah. Kamu menghadap siapa nih? Setiap ditanya atasan, kita nyambung, kita fokus. Saya kalau jangankan menghadap atasan, Bu. Kalau kita ngobrol sama teman aja, ngobrol sama teman, itu ingatan teman ke kiri, ke kanan, ingatannya lihat sana, lihat sini, itu nggak enak, Bu. Kita ngobrol, kita menit full ini ngomong ke dia. Tapi dia sedang main HP, sedang lihat ke kiri, lihat ke kanan, dengan orang lain, lihat video, lihat WA chatting, wah, kesal kita kan ya. Nah, kita lagi ngobrol sama Sang Pencipta kita. Maka kita fokus, mulai ini sesungguhnya aku ini ya Allah. Aku ini ya Allah, banyak dosa. Wajah tuh, ku hadapkan. Wajah tuh KKL kan, aku hadapkan. Wajah itu berhadapan. Jadi ku hadapkan wajhiyah, wajahku. Wajhiyah, wajahku. Lillazi bagi yang apa itu? Fattaras samawati wal ardh. Kepada pencipta langit dan bumi. Juga termasuk kepada pencipta kita. Jadi ini wajhatu wajhiyah lillazi fattaras samawati wal ardh. Ya Allah, ini aku hadapkan wajahku pada Engkau ya Allah. Engkau Allah pencipta langit dan Engkau Allah pencipta bumi. Tempat aku berada, Engkau menciptakan. Tempat aku bernapas, Engkau yang menempatkan. Tempat apapun kita beraktivitas, ada dari Allah. Tidak ada satu manusia pun yang punya peranan dalam kehidupan kita. Tidak ada. Orang tua kita tanya sama dia. Dia nggak akan tahu bahwa anaknya seperti kita. Bagaimana kita nggak tahu anak kita itu seperti apa, ya kita terima. Ini wajahku. Aku hadapkan ya Allah, sesungguhnya aku berhadapan dengan Engkau ya Allah. Ngadap bos, fokus ke bos. Ngadap siapa saja kita fokus. Nah, sekarang kita menghadap Sang Khalik kita, Sang Pencipta kita. Ini wajahtu wajhiya lillazi. Sesungguhnya aku ya Allah, aku hadapkan wajahku bagi Engkau yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifah muslimah, aku condong kepada Allah musliman, kepada kebenaran, kepada ketundukan. Musliman itu orang-orang yang tunduk. Akar katanya salama, polanya afala, jadi aslama, orangnya muslimah. Musliman itu adalah orang-orang yang tunduk dan patuh. Apapun perintah Allah, tunduk kita kerjakan. Apapun larangan Allah, kenal tak kenal kita larangan Allah berhenti dulu. Banyak akal kita yang nggak tahu kita. Kenapa kok Allah melarang begini? Kenapa Allah melarang begini? Kadang-kadang diungkap oleh dunia teknologi,
kadang diungkap oleh dunia sains, dunia kedokteran. Kenapa misalnya nggak boleh minum khamar? Kenapa nggak boleh makan babi? Nah, itu akan diungkap nanti oleh bidangnya masing-masing. Pasti larangan Allah membuat kita baik. Kalau kita lakukan larangan Allah, pasti banyak mudaratnya. Sebaliknya kita lakukan perintah Allah, kita akan menjadi orang yang baik. Jadi Hanifah Muslimah. Nah, lalu statement kita, wama ana, dan tidaklah aku minal musyrikin. Dan tidaklah aku ya Allah dari orang-orang yang musyrik yang mensekutukan kau. Kita tidak mensekutukan, dalam saat sholat kita membaca tidak mensekutukan Allah. Tapi dalam luar sholat, kadang-kadang kita sekutukan Allah dengan harta. Pada saat ayat kemarin kan, kita cinta kepada benda melebihi cinta kita kepada Allah. Saat perintah Allah datang, saat harta datang, kita pilih harta. Banyak orang kan saat sholat, azan, transaksi sedang banyak, kerja di kantor sedang apa-apanya, sedang meningkat-ningkatnya ini. Saat sholat panggilan, tinggal sholat. Ini enggak boleh seperti itu. Nah, saat panggilan sholat, istirahat sebentar yang lain. Off. Wa ma ana minal musyrikin. Tidaklah aku orang yang menserikatkan engkau ya Allah. Dengan apapun. Tidak ada kita syirikat Allah. Allah tidak berserikat dengan harta, Allah tidak berserikat dengan anak, Allah tidak berserikat dengan jabatan, Allah tidak berserikat dengan apapun. Jadi kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah. Kemudian dua, inna salati. Inna sesungguhnya salati salatku. Sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku. Kita sudah merupakan, tadi sudah kita statement kepada Allah, kita melakukan yang terbaik, lalu kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Terserah Engkau ya Allah. Hidupku terserah Engkau. Mau aku bahagia, mau aku senang, mau aku kaya, mau aku miskin, mau aku sakit, nggak sakit, terserah Engkau ya Allah. Engkau pasti, kita kunci satu, Engkau pasti berikan aku yang terbaik. Itu. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, pasti the best. Yakinkan diri kita. Apapun yang terjadi. Kan udah ada pasrah. Inna sholati. Pasrah kita kepada Allah. Sebagaimana pasrah Bapak punya mobil. Bapak punya mobil Bapak apakan saja, nggak pernah protes. Bapak mau hidupin mesinnya pagi setengah jam, habis itu matiin lagi. Bapak mau bawa keluar kota, Bapak mau bawa hanya ke dalam kota aja, Bapak mau bawa ke kantor, Bapak mau pinjaman teman, Bapak mau pakai apa aja. Pernahkah mobil sebagai pemilik Bapak itu berprotes? Pas dihidupin mobilnya Bu Meli, oh jangan hidupin saya capek, saya kemarin udah hidup nih, mau lagi, dia nggak pernah protes dia. Si sang pemilik memakai benda nggak akan protes. Rumah mau dicat putih, dicat merah, dipaku, digantung kaca, segala macam, nggak pernah protes. Dia akan tetap patuh pada apa yang dilakukan oleh pemiliknya. Semua benda begitu. Piring, Bapak mau cuci, Ibu mau taruh di lemari, diapain aja. Pakaian, mau dipakai, nggak dipakai, nggak pernah protes. Dia diam, dia patuh. Nah, begitu juga kita dengan Allah. Kita sudah punya ikrar kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terserah Engkau ya Allah. Apa aja, nggak masalah. Mau sakit, alhamdulillah, pasti ada manfaatnya. Tidak ada makan siang yang gratis. Tidak ada yang sia-sia datang dari Allah. Nggak ada yang sia-sia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian la syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, dan demikian aku disuruh. Umirtu, aku disuruh. Wa ana minal muslimin. Tegaskan lagi, tadi sudah di atas kita pasrah, di bawah lagi wa ana minal muslimin. Dan aku ya Allah, wa ana dan aku minal muslimin, orang yang patuh taat kepada Engkau ya Allah. Apapun Kau perintahkan, aku kerjakan. Apapun yang Kau larang, aku berhenti. Wa ana minal muslimin. Itu statement kita kepada Allah. Nah, di luar salat kita aplikasikan. Jangan minum khamar, berarti kita. Wala taqrabu zina, jangan berbuat zina, berarti kita. Jangan berjudi, nggak mau kita berjudi. Jangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, nggak mau kita. Korupsi.
nggak mau kita korupsi, nggak mau kita kong kali kong, dan nggak mau kita. Kita apa? Wa ana minal muslimun. Kita sudah wa ana minal muslimin, dan kita sudah berikrar kepada Allah patuh dan taat. Ya patuh. Cara patuh gimana? Tentu kita tahu perintah-perintahnya. Kita statement kan patuh, tapi di luar sholat masih kadang-kadang selingkuh. Dan di luar sholat masih juga berjudi. Nah, itu kan antara sholat dengan pengakuan kita, antara pengakuan dengan aplikasi kan beda. Wa ana minal muslimin. Dan aku, ya Allah, tunduk dan patuh kepada Engkau. Tunduk. Gimana cara tunduk patuh kepada Allah? Ya lihat perintah Allah. Di mana ada perintah Allah? Dalam Al-Quran. Di mana ada uraian perintah Allah? Dalam hadis. Artinya apa? Mau tak mau kita memahami Al-Quran dan hadis. Ujung-ujungnya kembali ke situ. Kita nggak tahu, wa ana minal muslimin. Pas di luar, kamu datang di kantor, datang kasih amplop, nggak terima juga kan? Kita nggak tahu itu apa, halal apa enggak itu. Itu haram itu kan? Nah, berarti kita, statement kita dengan Allah beda jadinya. Sholatnya kemana, amalnya kemana. Jadi sholat ya. Jadi bagaimana orang itu sholat, lihat di luar sholat. Ulama mengatakan, apakah sholat orang itu diterima apa enggak, coba lihat kelakuan di luar sholat. Masih juga begini-begini, oh sholatnya belum diterima. Nih, itu bacaan sholat. Jadi di doa iftitah itu terdapat suatu pengakuan dari kita, totali kita, pasrah kita, totali kepada Allah. Total. Serah Allah, pasrah kita. Mau hidup, mau mati, mau cabut nyawa kita, mau sakit, mau senang, tidak ada masalah. No problem. Semuanya alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah ya Allah. Miskin, alhamdulillah. Kaya, alhamdulillah. Berkah, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Tidak ada pengecualian. Nggak ada pengecualian. Semua yang datang dari Allah kepada kita is the best. Yang terbaik. Apapun kondisi kita, itu adalah yang terbaik. Kalau menurut manusia, iya, oh miskin, manusia. Oh kamu sakit karena kamu begini, kata manusia. Kamu tuh hina, kata manusia. Ukuran manusia beda dengan ukuran Allah. Banyak orang yang tidak dikenal di bumi, tapi di langit disebut-sebut. Banyak itu. Banyak orang yang tidak kenal dunia, tapi di akhirat kenal. Banyak orang yang tidak ada, hina di mata manusia, tapi mulia di mata Allah. Kita pilih mana? Pilih di mata Allah. Semua penduduk bumi ini memuliakan kita. Kalau Allah menghinakan, jadi hina. Tentunya siapa? Fir'aun. Apa yang kurang dia? Saat dia tuh berkuasa. Sampai dia mengatakan, ana rabbukum a'la. Saya itu adalah Tuhan. Mungkin manusia menganggapnya hebat. Tapi di mata Allah, hina sehina-hina. Sebaliknya banyak orang hina. Tapi di mata Allah, mulia. Siapa itu? Bilal bin Rabah contohnya. Seorang budak. Tapi di mata Allah, sandalnya aja sudah ada di surga. Jadi ukurannya kita adalah Allah. Ya. Jangan ragu dan jangan bimbang. Kita tetap pakai ukuran Allah. Kalau Allah mengatakan mulia, kita mulia. Biarlah manusia semuanya yang mengatakan hina. Sebaliknya, apa gunanya manusia mengatakan kita mulia, tapi di mata Allah nggak ada apa-apanya. Kita pakai ukuran Allah. Jadi ini doa iftitah kita, satu statement kita, satu komitmen kita kepada Allah. Kita amalkan di luar salat. Bagaimana kepasangan kita, bagaimana komitmen kita kepada Allah, bagaimana tutur kata kita, bagaimana kelakuan kita, sudah kita itu di doa iftitah itu. Baik Bapak Ibu sekalian, nah, mungkin doa iftitah aja. Nah, besok temati kita masuk ke surat Al-Fatihah. Apa sih yang terkandung dalam surat Al-Fatihah itu? Sekarang kita cukupkan dulu di doa iftitah. Nah, habis itu kita buka tanya jawab tentang doa iftitah ini. Semoga salat kita adalah salat yang diterima oleh Allah, karena pada saat pertama yang diperiksa oleh Allah adalah salat. Kalau salatnya benar, benar yang lain, ikut yang lain. Kalau salatnya belang gentong, banyak bolong-bolongnya, makanya yang lain juga kena. Jadi kita salat kita betul. Waktunya kita jaga, bacanya kita jaga, bersihnya kita jaga, kita semua jaga semuanya. Karena apa minun, salat ini khasyid,
Beruntunglah orang-orang yang mukmin yang sholatnya khusyuk. Untuk mencapai sholat khusyuk tadi, itu dari dua ya. Satu, selesaikan fikihnya, bagaimana wuduknya, bagaimana rukun sholatnya dan syaratnya. Nah, yang kedua, pahami apa yang kita baca. Nah, kita masuk kepada apa yang kita baca. Masalah fikih, saya mohon jangan ditanya dulu. Karena saya bukan ahlinya. Bagusnya kita datangkan nanti orang-orang yang paham. Saya dalam fikih sholat hanya sekedar untuk diri sendiri. Ya, diri sendiri yang nggak bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Itu bacaan salat, nah, insya Allah kita bahas ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sang pemberi hidayah, dan kalau kita ada yang salah itu semata-mata karena kita tentang ilmu. Demikian, dan saya serahkan kembali kepada Pak Joni. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.